Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mengilustrasikan pasal 5. Jadi, di suatu hari, ada anak bernama Jody yang memiliki masalah dengan kondisi mentalnya. Lalu, ia berkonsultasi kepada psikolog Afaf. Setelah ia berkonsultasi, ada temannya bernama Hisram yang sangat julid. Ia melihat Jody keluar dari tempat praktek psikologi Afaf. Oke, untuk Kak Jody, ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu psikolog, jadi saya punya masalah, yaitu penyakit malas gitu. Jadi awalnya saya malas itu, pas SD. Jadi SD itu kan, saya nggak belajar, namun saya masih masuk, ranking 10 besar. Nah, pada saat, saya di MTSN, nah saya, jadi juara 3 terus gitu, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, karena hal itu juga menambah kemalasan saya. Nah, sampai SMA pun, kan pada saat itu, pada saat itu sekolah daring, dan memakai WA, jadi saya malas banget buka WA, sampai-sampai, pesannya udah bertumpuk dan tugas-tugas saya nggak saya kerjain. Jadi, menurut, eee, Ibu gimana cara saya ngatasinnya gitu? Oke, berarti masalah utama Kak Jody ini adalah rasa malas ya, rasa malas yang cenderung berlebih setiap harinya bertambah. Benar Kak Jody? Iya benar, Bu. Oke, mungkin saya bisa memberi saran kepada Kak Jody untuk bagaimana caranya mengurangi rasa malas tersebut. Gitu. Mungkin Kak Jody bisa memulai aktivitas harian Kak Jody tersebut bisa dengan olahraga atau melakukan hal-hal yang Kak Jody suka. Gitu. Karena ketika kita memulai hari kita dengan sebuah aktivitas yang membuat kita bahagia atau sebuah aktivitas yang membuat kita lebih bersemangat, maka aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya akan lebih mudah, akan lebih ringan dan lebih mudah kita kerjakan gitu. Jadi menurut Kak Jody ini sebenarnya rasa malas itu timbul karena apa gitu? Memang karena jadi diri Kak Jody yang sudah seperti itu atau mungkin dulu Kak Jody ada penyebab trauma masa kecil atau cerita yang membuat Kak Jody menjadi seperti ini. Bisa dijelaskan Kak Jody? Oke, baik, Bu. Jadi yang pertama itu, ya seperti yang saya ceritain sebelumnya, dan yang kedua itu, saya kecanduan yang namanya game, gitu, Bu. Jadi agak susah sih ngilangin yang namanya kecanduan ini, Bu. Dan malah kecanduan inilah yang, sebelumnya saya malas, nah ini malah memperparah, malas saya gitu, Bu. Oke, berarti Kak Jody ini sudah tahu ya kalau misalkan penyebab rasa malas yang berlebih dalam diri Kak Jody itu karena rasa malas. Nah, mungkin saya sebagai psikolog bisa menyarankan untuk Kak Jody ini melakukan mengalihkan pikiran atau mengalihkan aktivitas game yang setiap detik bahkan setiap jam atau setiap hari yang Kak Jody lakukan ini bisa dengan hobi yang baru lagi. Misalkan Kak Jody suka sepak bola atau Kak Jody suka basket, Kak Jody bisa melakukan sepak bola atau basket ini dengan durasi jam yang lebih lama daripada bermain game. Mungkin dengan cara itu Kak Jody bisa lebih mengurangi rasa malas yang tertumpuk karena game tersebut. Bagaimana Kak Jody? Bisa diterima saran dari saya? Oke, terima kasih, saran dari Ibu. Saya akan mencoba, mengikuti hal tersebut dan kalau misalnya, hal ini, berkurang, saya akan berkonsultasi atau bertambah, saya akan berkonsultasi dengan Ibu sekali lagi, gitu. Oke, berarti nanti kita minggu depan bertemu lagi ya dengan tentunya dengan keadaan Kak Jody yang lebih membaik. Saya harap dan mungkin saran-saran tadi bisa dilakukan Kak Jody. Jadi selamat berproses ya Kak Jody. Semoga kedepannya agar selalu menjadi manusia yang Kak Jody yang inginkan seperti itu. Amin. Terima kasih, Bu psikolog. Iya, sama-sama.
Setelah Jody selesai berkonsultasi dengan psikolog Afaf, lalu si Hisra melihat si Jody keluar dari tempat praktek psikolog Afaf tersebut. Lalu di benak Hisram terfikirkan apa yang dikonsultasikan dengan Jody. Lalu si Hisram menanyakan apa yang dikonsultasikan kepada Jody kepada kakaknya, karena kakaknya adalah temannya psikolog. Perasaan tadi si Jody apa habis dari psikolog Afaf ya? Coba tanya ke kakak aja deh. Kakak, Iya, Kak kenapa, Faiza. Dek? Itu psikolog Afaf itu kan teman kakak kan? Iya, betul. Kenapa? Coba tanyain dong itu ke psikolog Afaf, kan teman kakak tuh. Oke. Kemarin psikolog Afaf nerima pasien namanya Jody bukan ya? Oke. Nanti kakak tanyain ya. Ya, tanyain ya kak ya. Oke, siap. Akhirnya karena setelah permintaan adiknya, Faizah membuat janji dengan Afaf untuk bertemu di kafe. Hai Pak Iza, apa kabar? Udah lama tidak bertemu ya kita. Hai. Iya. Hai juga, Faf. Udah lama gak ketemu ya. Gimana? Kamu prakteknya lancar kan? Udah lancar, kayak aku tuh setiap minggu selalu ada klien yang datang, entah itu karena trauma untuk terapi atau karena terapi untuk trauma, terus atau hanya konseling saja, pokoknya banyak banget deh setiap minggu tuh pasien yang datang ke aku. Kalau kamu gimana? Oh gitu. Iya, aku masih biasa lah ya, masih bantu-bantu di rumah aja. Oh iya, aku mau tanya deh, kan adik aku katanya ngeliat temennya namanya Jody. Dia katanya habis konsultasi sama kamu ya. Dia kenapa sih? Oh iya, Jody kemarin tuh sumpah sih beneran gemes banget pas aku dengar cerita sama konselnya tuh, kayak aku tuh sebenarnya pengen banget kayak gemes gitu sama anaknya. Nah, aku bilang ke kamu ya, tapi ini aku kamu aja, kamu jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, waktu itu Jody tuh cerita, dia tuh anak yang kecanduan game dari umur 3 tahun. Dan dia ini kayak susah gitu loh kontrol perasaannya buat gak selalu main game gitu. Jadi waktu itu aku yasain aja sih buat ngelakuin hobi atau aktivitas yang menurut Jody ini tuh bisa bisa menghilangkan rasa malas tersebut gitu. Tapi kayaknya si Jody ini masih susah buat ngilangin rasa malas karena game itu. Kayaknya konseling-konseling selanjutnya mungkin kita masih berbicara nggak jauh dari hal tersebut sih. Menurutku juga belum ada perkembangan yang signifikan banget sama mental Jody ini. Gitu sih Nor, gitu sih Faiza. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya udah mau jawab, soalnya nggak tahu nih adik aku mungkin kepo apa gimana gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Oke, siap. Every time, anything. Oke, dadah. Dadah. See you. See you. Tanpa mereka sadari, di dalam kafe itu terdapat Jody berada di situ. Nah, Jody yang melihat psikolog Afaf bertemu dengan temannya Faizah, dan dia sebenarnya sedikit mendengar percakapan mereka, lalu Jody merekam diam-diam apa yang mereka perbincangkan. Setelah diputar rekamannya, setelah Jody sampai di rumah, ternyata psikolog Afaf membocorkan apa yang ia konsultasikan kepada temannya Faizah. Lalu, Jody melaporkan pelanggaran yang telah dilakukan psikolog Afaf kepada Himsi. Setelah Jody melaporkan psikolog Afaf kepada Himsi, akhirnya Himsi memanggil psikolog Afaf untuk ditindaklanjuti dan memberikan sanksi sebagaimana mestinya yang harus ia terima. Sekian ilustrasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.